Tampang pelaku yang bunuh Dia Permata, ternyata ART korban. Dia Permata Harisma, 27, ternyata tewas dibunuh oleh asisten rumah tangganya sendiri atau pembantu bernama Ade Mulyana, 26. Pelaku pembunuhan terungkap setelah Satreskrim Polres Purwakarta menangkap Ade Mulyana. Peristiwa terjadi di Kompleks Perumahan PJT 2, Blok D, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa, 12 Agustus 2025, siang sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pelaku saat ini sudah diamankan oleh penyidik Polres Purwakarta, lagi dalam pemeriksaan, kata Kasih Humas Polres Purwakarta AKP Enjang Sukandi dikutip dari tribunjabar.id, Rabu, 13 Agustus 2025. Enjang memastikan pelakunya adalah asisten rumah tangga korban. Pelaku diamankan di lokasi kejadian. Pelakunya ada di situ, yang pembantunya itu. Enggak sembunyi sebenarnya, dia ada di situ sebenarnya, kata Enjang. Enjang pun meluruskan soal informasi korban sempat melapor ke aparat terkait ancaman dan teror sebelum peristiwa terjadi. Enjang mengatakan korban pertama kali menyampaikan masalah ancaman tersebut kepada anggota Babin Kamtibmas saat berada di sebuah acara bersama suaminya. Jadi bukan membuat laporan, tapi suami korban sempat konsultasi ke Pak Babin pada bulan Juli 2025 kemarin. Dia bertanya soal ancaman yang diterimanya, dan dari situ mulai ditindaklanjuti, kata Enjang. Menurutnya, korban saat itu belum membuat laporan polisi secara resmi karena masih mengumpulkan bukti, salah satunya berupa tangkapan layar ancaman yang dikirimkan melalui WhatsApp. Laporan resmi memang belum dibuat saat itu, karena polisi perlu bukti. Kalau ancamannya sudah ada dan bisa ditunjukkan, baru bisa diproses, katanya. Soekarno, 65, ayah Dia Permata mengatakan sebelum putrinya ditemukan tewas, korban sempat mendapatkan teror dari seseorang. Teror yang dialami Dia Permata bermacam-macam, mulai rumahnya dilempar ket hingga kedatangan orang yang memberi ancaman. Sempat cerita, rumah tuh dilempari ket, kemudian juga orang yang mengancam itu pernah masuk ke dalam rumah juga, kata Soekarno di lokasi kejadian. Selain ancaman, Soekarno mengatakan, anaknya juga diancam pembunuhan melalui pesan singkat WhatsApp. Hal senada diungkapkan ibu korban, Yuli Ismawati, 55. Ia mengaku bahwa putrinya sudah lebih dulu melaporkan ancaman teror yang dialaminya ke pihak kepolisian, namun tidak mendapat tindak lanjut. Yuli mengatakan bahwa sang anak sempat bercerita bahwa ada nomor asing yang melakukan ancaman pembunuhan melalui WhatsApp. Sudah kami laporkan ke Babinsa, bahkan sampai ke Polsek Jatiluhur. Tapi nggak ada yang datang, kata Yuli.